Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai inspeksi bersama Bu Anissa Nur. Pelaksanaan Selamat pekerjaan supaya mengikuti. dalam kondisi aman dan selamat dan sehat. Keuntungannya adalah melakukan pembetulan segera. Ya, kalau kita ada kejanggalan kita bisa lakukan pembetulan segera dikendalikan potensi bahayanya. Kemudian bisa kontak langsung dengan pekerja. Nah, ini biasanya kita kan melakukan inspeksi ini biasanya kita akan patrol. Ya. Kita akan berkeliling ke tempat kerja. Nah, itu kita akan meningkatkan bonding, ya, ikatan kita dengan tenaga kerja lainnya. Jadi pengawas ini biasanya melakukan inspeksi ini kan pengawas ya. Pengawas ini tidak hanya menyuruh-nyuruh, oh Anda harus begini, tetapi pengawas juga akan memberikan bonding yang baik, ya, membuat ikatan yang baik. Begini loh Pak, kalau Anda tidak menggunakan APD seperti ini, itu bisa membuat bonding yang baik. Jadi pekerja itu merasa diayomi, ya, bukan diperintah saja. Kemudian juga merealisasikan program-program K3. Nah, kenapa biasanya pengawas yang melakukan inspeksi? Karena dia punya kepentingan pribadi berhubungan dengan job desk-nya. Yang namanya pengawas tugasnya adalah melakukan pengawasan, ya, pemeriksaan, ya. Itu biasanya kenapa dilakukan oleh pengawas. Kemudian biasanya pengawas ini yang paham terhadap kondisi daerahnya atau kita sebut sebagai PIC area, ya, person in charge area atau penanggung jawab area, ya. Jadi dia yang paling mengenal kondisi di tempat kerja di area tersebut itu seperti apa sih, ya. Dia yang paling mengenal. Ini yang nama PIC area, dia dipertanggungjawabkan pada area tersebut. Kalau orang K3, ya, biasanya di proyek itu bisa dihitung jari jumlahnya. Tetapi kalau yang namanya pengawas, itu setiap area pasti ada penanggung jawabnya. Makanya orang K3 tidak harus bekerja sendirian yang menginspeksi, yang mengapa, tapi kita juga harus bekerja sama dengan pengawas-pengawas tersebut. Jadi pengawas-pengawas tersebut kita latih untuk melakukan inspeksi, kemudian nanti mereka akan konsultasi dengan kita, ya, dengan K3-nya akan konsultasi, benar nggak sih untuk identifikasi bahayanya, seperti itu. Kan verifikasi seperti itu. Jadi perlu kita lakukan biasanya yang melakukan inspeksi adalah pengawas karena pengawas ini yang mempunyai paling tahu kondisi tempat kerja tersebut. Nah, orang K3 harus juga lebih paham terkait dengan bagaimana sih cara menginspeksi. Makanya sering dilakukan konsultasi, ya. Kemudian pengawas ini dia punya tanggung jawab, nah, tadi dijabarkan ya, pengawas ini dia punya tanggung jawab pengawasan, ya, terhadap manusianya, terhadap mesinnya, terhadap materialnya, terhadap metode dalam melakukan pekerjaan dan juga lingkungan kerja tadi, karena dia paling tahu kondisi di tempat yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pada manusianya dia bertanggung jawab kepada perilaku tenaga kerja atau bawahannya. Oh, orang ini kalau ditegur di depan umum dia nanti malah bikin ulah, ya. Dia nanti malah nggak mau kerja atau merusak peralatan pekerjaan, berarti dia nggak boleh ditegur di tempat umum. Pak, sini Pak, ngopi dulu, ya. Pak, tadi kenapa nggak pakai safety helmet, seperti itu. Pak, kalau nanti nggak pakai safety helmet tuh nanti kepalanya bisa sakit loh kalau terkena benda keras misalkan, seperti itu. Jadi diajak ngobrol, ya, karena dia tahu karakteristik pekerjanya seperti apa. Nah, ini karena tanggung jawabnya juga pada pekerjanya atau rekan kerjanya. Kemudian pada peralatan dia harus memastikan bahwa setiap operator harus punya SIO, kemudian juga setiap peralatan harus dilakukan periksa uji atau pemeriksaan, ya, seperti misalkan kren harus dilakukan periksa uji, kemudian juga forklift juga dilakukan pemeriksaan, even itu terhadap hand tools atau alat-alat kerja yang digunakan tangan seperti gerinda potong, kemudian welding itu juga dilakukan pemeriksaan. Gimana kalau kita belum punya inspeksi peralatan buat? Ya, masih layak nggak, dilihat dari mana, masih utuh nggak kondisinya, kaki pisahnya masih sesuai nggak, kalau layak kita centang layak, ya. Kemudian lagi spesifikasinya ada guarding atau pelindung mata pisaunya tadi, ada nggak pelindung mata pisaunya, ada sistem guardingnya nggak, guardingnya juga masih utuh nggak, ya.
kalau layak kita centang layak. Kemudian RPM-nya, kemudian juga kabelnya masih utuh nggak, kita inspeksi semua komponennya. Kalau layak kita tulis layak pakai, kemudian kita tempelkan stiker layak pakai di mesin tersebut supaya nanti kalau disimpan di gudang ada orang lain yang mau menggunakan, oh tahu, oh ini layak pakai. Ya, itu setiap peralatan harus kita juga periksa. Material juga, setiap bahan kimia, contohnya bahan kimia yang ada di tempat kerja kita harus ada MSDS-nya. Ya. Saya akan tuliskan di sini. MSD. Kimianya apa? Kemudian komposisinya apa? Kemudian kalau terkena mata bagaimana cara menanggulanginya? Kalau tertelan bagaimana cara menanggulanginya? Di situ sudah ada semua MSDS di dalam MSDS. Jadi perlu kita minta, kalau ada vendor yang menyediakan bahan kimia, kita minta MSDS-nya mana Pak? DKP-nya mana Pak? Tapi kalau kita yang memberikan bahan kimia tersebut, kita yang buat, referensinya banyak sekali. Tergantung dari jenis production-nya itu apa. Ya pasti ada MSDS atau kemudian metode. Nah, metode kerja ini perlu kita lihat sesuai dengan proses kerjanya, ada prosedurnya, ada JSA-nya, ada manualnya, ada instruksi kerja yang jelas. Ya, itu perlu kita pastikan supaya kalau kita menegur orang tidak di mana saya tidak pernah diberikan instruksi kerjanya dengan baik, saya tidak pernah diberikan SOP dengan baik. Seperti itu. Tadi kita belajar tentang penyebab kecelakaan. Penyebab pertama kali adalah lack of control, lack of management. Manajemen nggak punya prosedur, manajemen nggak punya sistem, nah, itu bisa mencetus terjadinya kecelakaan. Jadi perlu kita periksa juga terkait dengan metode kerjanya. Lingkungan ya, environment ini bisa lingkungan kerja ya, fisika, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologis. Kemudian juga pada pencegahan dan pencemaran polusi. Apalagi kalau kita menghasilkan limbah, contohnya limbah cair ya, limbah cair kita di tempat kerjanya biasanya akan membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nanti kan kalau sudah dikelola di IPAL, nanti kan akan dikeluarkan lagi tuh di masyarakat. Dikeluarkan di masyarakat ini tidak sembarangan ya, kalau sudah memenuhi baku mutu baru kita keluarkan ke masyarakat. Nah, tapi tidak hanya sekedar dikeluarkan, tetapi perlu kita pantau juga secara berkala. Misalkan dia masuk ke sungai, badan sungai yang digunakan untuk hajat orang banyak masyarakat sekitar, kita ambil sampling air di sungai tersebut, kita ambil sampling air di sumur-sumur di warga tersebut. Jadi pemantauan itu tidak hanya pada tenaga kerja yang bekerja, tenaga kerja antar kerja lainnya di dalam perusahaan, tetapi juga perusahaan dengan masyarakat sekitar, ya, yang dikelola seperti itu. Kemudian kategori inspeksi ini ya, ada kalau berdasarkan tanggung jawabnya, ada secara eksternal, juga ada internal. Nah, kalau yang eksternal tadi sempat ditanyakan, kalau perusahaan saya yang nggak menyediakan APD, nggak mau menaati peraturan, saya harus tanya kemana? Itu pengawas Disnaker ya. Itu pihak eksternal yang bisa kita lakukan konsultasi ya, kita minta bantuannya untuk menginspeksi ya, kita memeriksa apa-apa yang kurang di perusahaan kita. Kemudian kita juga bisa meng-hire konsultan. Yang hire konsultan ini saya sarankan jangan langsung dilepas ke konsultan. Ya, saya mau buatkan program ini, saya mau dibuatkan prosedur ini, seperti itu. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena nanti kalau kita diaudit, konsultannya berhalangan, kita nggak tahu sama sekali materi yang dibuat itu prosedurnya apa, karena kita sering memberikan ke konsultan saja, itu akan menjadi temuan internal ya, kita lakukan dari sisi manajernya, supervisornya, komite atau subkomite K3-nya, kemudian P2K3 kalau ada di tempat kerja teman-teman, kalau misalkan belum punya departemen sendiri, minimal punya P2K3 ya, panitia pembina keselamatan kesehatan kerja yang dibentuk di perusahaan, diambil dari beberapa departemen supaya dia bisa mengcover beberapa departemen yang ada di perusahaan. Kemudian melihat dari waktunya, jenis inspeksi itu ada dua, inspeksi tidak terencana dan inspeksi terencana.
yang jarang dipakai, yang sudah tidak dipakai kita ringkas, kita pilah-pilah ya, sehingga kita tahu mana yang sampah, mana yang masih bisa digunakan. Jadi tidak amburadul tumpuk jadi satu ya, itu ringkas. Kemudian rapi. Kalau sudah dipilah-pilah, kita tempatkan barang sesuai dengan tempatnya. Itu kita rapi. Baut dikasih baut, tang dikasih tang, dokumen dikasih dokumen, itu rapi. Ya, rapi. Kalau sudah kita rapikan, kita bersihkan, resik. Ya, membersihkan karena sudah terlihat, oh ini barang sudah masuk ke tempatnya semua, kita tinggal bersihkan. Ya, resik. Ya, kalau sudah resik, kita rawat supaya tempat kerja kita selalu dalam kondisi ringkas, rapi, dan resik. Buat time scheduling, jadwal scheduling piket 5R kita buat ya, kita plot-plotkan, misalkan kita menjaga tempat kerja kita supaya jalan ringkas, rapi, dan resik. Kemudian R yang terakhir adalah rajin, melaksanakan 5R secara kontinu. Selain kita buat scheduling atau jadwal ya, jadwal untuk melakukan 5R, kita juga perlu evaluasi. Waktu kita patrol, tanyakan kepada semua orang, paham nggak tentang 5R? Pak, 5R apa Pak? Bagaimana aplikasinya? Nanti supaya semuanya tertanam, bahwa saya harus melakukan 5R terus-menerus di tempat kerja. Nanti akan timbul tuh kondisi tempat kerja yang efisien, nyaman, dan efektif. Itu bisa terbentuk dengan melakukan 5R ini. Nah, biasanya dulu kalau saya patrol ya di perusahaan, saya tanya, Pak, 5R apa Pak? Resik-resik rampung ya. Teman-teman dari Jawa pasti bisa ya, bersih-bersih nggak selesai-selesai. Karena saya mau bekerja disuruh bersih-bersih, pulang kerja disuruh bersih-bersih ya. Makanya 5R apa Pak? Resik rampung. Biasanya saya dijawab seperti itu. Gak apa-apa, yang penting bisa memahami makna dari 5R itu apa ya. Jadi biasanya ada gang di dalam jalur evakuasi itu tumpukan barang. Nah, itu menghalangi, itu segera kita singkirkan ya, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke inspeksi terencana tadi ya, inspeksi yang mana itu sudah kita jadwalkan, bisa harian, mingguan, bulanan, atau triwulan ya. Biasanya kalau ada GI ya, kalau di power system atau di PLN itu ada GI namanya General Inspection, itu bisa dilakukan per triwulan ya, triwulan. Kemudian ada weekly inspection juga, kita buat schedule. Tadi yang saya katakan, minggu pertama Rabu ini kita inspeksi bersama di workshop. Minggu Rabu kedua kita inspeksi di plan. Minggu Rabu ketiga kita inspeksi di office. Nah, seperti itu kita scheduling. Jadi semua area terinspeksi atau terkendali ya, kita ada sistem periodik. Kemudian kalau yang inspeksi tidak terencana tadi, kita tinggal patrol. Yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan inspeksi adalah waktu ya, waktunya ini kita sesuaikan. Apakah kita butuh waktu khusus seperti tadi Rabu, atau hari yang memang sudah disepakati, yang mana setiap pengawas dari departemen ini tadi punya waktu bersama, kita sepakati waktu khusus. Jangan sampai kita buat, wah karena saya sebagai pimpinan P2K3 atau pimpinan komite K3 di perusahaan ini, saya bisanya hari Rabu, nah saya mau inspeksi hari Rabu. Ternyata ada banyak sekali departemen yang hari Rabu itu tidak bisa melakukan inspeksi bersama. Jangan seperti itu, kita perlu komunikasikan hari yang disepakati atau waktu yang disepakati itu bisa melakukan inspeksi, supaya setiap departemen bisa memberikan wakilnya ya, karena biar semua departemen ini tahu bagaimana cara melakukan inspeksi. Kemudian pengamatan total itu apa, nanti kita akan bahas. Kemudian cermat dan menyeluruh dalam melakukan inspeksi atau uji coba. Kemudian kita lakukan pelaporan juga ya. Penentuan objek kritis dalam inspeksi didasarkan pada potensi kerugian yang timbul. Nah, kita bisa lihat ini kalau gang seperti ini ditumpuki barang-barang yang sudah tidak dipakai, sedangkan kita kalau terjadi keadaan darurat lewat jalur evakuasi tersebut, kalau terharang kita harus punya waktu untuk membersihkan dulu, padahal itu emergensi. Nah, itu kerugiannya berapa? Itu bisa menjadi bahan objektivitas dalam titik kritis dalam melakukan inspeksi. Kemudian potensi kecelakaan yang timbul kalau tidak segera diperbaiki dari kejanggalannya ya. Manual book, kemudian interview karyawan. Biasanya ya, kadang kalau kita melakukan inspeksi ini
kita melihat menggunakan panca indera. Kadang-kadang sebagai manusia ada beberapa temuan yang kita miss. Ya, miss itu kita tidak melihat, ya, kita terlewat. Padahal itu merupakan suatu bahaya. Nah, penting kita tanyakan kepada pekerja. Kadang kalau kita lihat orang welding, wah itu ada percikan api. Ya, bahayanya ada percikan api. Tapi ternyata waktu kita tanya kepada pekerja, Bapak, Anda kalau melakukan welding, apa yang Anda rasakan? Seperti itu. Ternyata, oh saya kok mengalami kadang sesak nafas kalau saya buka face shield-nya. Seperti itu. Ternyata di dalam kita melakukan welding itu ada gasnya juga yang timbul. Biasanya kita gunakan asitelin juga ya. Asitelin, gasnya yang timbul juga. Kalau dia tidak menggunakan APD, penutup untuk wajah juga, dia bisa sesak nafas. Tadi tidak terlihat secara kasat mata waktu infeksi. Tapi waktu kita tanyakan kepada pekerja, oh ternyata ada bahaya yang timbul dari gas ini tadi. Nah itu pentingnya kita tanyakan kepada karyawan. Itu melakukan inspeksi juga. Nah, ini contoh inspeksi umum ya, inspeksi umum. Ya, kita lihat dari sistem gardinya nih, kalau seperti ini ada nggak roda-roda yang berputar, ada nggak sistem pengamannya? Ya, kemudian jalan keluar, evakuasi, bebas, jalur evakuasi harus terbebas hambatan. Ya nggak boleh ada benda-benda lain yang menumpuk di jalur evakuasi tersebut. Ya, kemudian loto, teman-teman kalau pernah mendengar loto. Ya, kebiasa yang menggunakan loto, lock out, take out. Ini adalah sistem isolasi energi. Maksudnya gimana? Jadi dia akan memberi penanda, labeling, mengunci barang-barang atau pekerjaan yang memang itu berbahaya, yang tidak boleh dikerjakan, diubah, dipindah, dilakukan perubahan oleh orang lain selain yang bertugas di dalam pekerjaan tersebut, yang punya loto ini. Loto ini biasanya bentuknya adalah gembok dan tagging. Dia akan punya gembok dan juga tagging. Nah, taggingnya ini, gemboknya ini fungsinya adalah untuk menjadi penanda. Oh, ini sedang dilakukan perbaikan. Ya, kuncinya yang punya siapa? Ya, kuncinya yang punya operator yang melakukan perbaikan tersebut. Kemudian taggingnya ini atau penandanya ini tulisannya adalah tidak boleh diubah, don't remove, atau tidak boleh dilakukan perubahan di situ. Juga di sebelahnya akan dituliskan siapa sih orang yang bertugas dalam melakukan pekerjaan tersebut. Biasanya adalah nama ya si pekerja yang pegang kunci tadi. Jadi milik Anda. Contohnya gimana mengisolasi bahayanya atau mengisolasi energinya? Contohnya kita lagi melakukan perbaikan panel box listrik. Panel box listrik ini kita sedang lakukan perbaikan. Kemudian belum selesai, kita istirahat. Waktu kita perbaikan kan pasti power sistemnya akan diturunkan ya, akan di-off-kan. Oh istirahat, saya mau istirahat dulu. Kasih penanda, pasang gembok, kunci, kemudian kasih taggingnya. Pak A ini ya sedang melakukan perbaikan, kita istirahat. Jadi kalau ada orang yang lewat situ, oh ini sedang dilakukan perbaikan, ya, berarti tidak boleh diubah-ubah. Bahaya kalau tidak kita loto, lagi dilakukan perbaikan, oh jam istirahat, tadi kan posisinya turun, kita nggak kasih tanda, dia pergi istirahat. Ada orang datang, wah pantesan ini listriknya mati, ya. Ternyata nggak dihidupkan, dia dinyalakan. Si orang operator tadi kan taunya sudah dimatikan, dia balik bekerja langsung pegang power sistemnya, jeglek, wassalam, dia langsung ke surga.